Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja proposal saya dengan judul Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Polar Metabolit Sekunder dari Kulit Akar Tumbuhan kelor. Pendahuluannya, latar belakang. Senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa yang dihasilkan atau disintesis pada sel dan grup taksonomi pada tingkat pertumbuhan tertentu. Senyawa ini diproduksi hanya dalam jumlah yang sedikit dan digunakan untuk mempertahankan diri dari habitatnya. Senyawa metabolit sekunder ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai atraktan atau menarik serangga penyerbuk, melindungi diri dari lingkungan, melindungi diri dari serangan hama atau serangan penyakit, sinar ultraviolet sebagai zat pengatur tumbuhan, dan untuk bersaing dengan tumbuhan lain atau olipati. Yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil di sini, senyawa-senyawa metabolit sekunder apa saja yang terkandung pada akar tumbuhan kelor. Tujuannya untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung pada akar tumbuhan kelor. Yang berikutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu saya bahas tentang senyawa metabolit sekunder, di mana senyawa metabolit sekunder itu merupakan senyawa yang dihasilkan atau disintesis pada sel dan grup taksonomi tertentu pada tingkat pertumbuhannya. Yang berikut jalur pembentukan metabolit sekunder. Senyawa metabolit sekunder diproduksi melalui jalur di luar biosintesis karbohidrat dan protein. Ada 3 jalur utama untuk membentuk metabolit sekunder, yaitu yang pertama jalur asam malonat, yang kedua jalur asam mevalonat, yang ketiga jalur asam sikimat. Yang berikut kandungan kimia akar kelor. Akar kelor mengandung sifat antibiotik yang banyak digunakan untuk sebagai jenis penyakit. Selain itu, akar kelor banyak mengandung serat tinggi, protein, vitamin, dan mineral. Akar kelor bermanfaat sebagai antimikroba untuk menghilangkan karang gigi, meredakan flu, menurunkan demam, sebagai obat untuk sakit asma, sebagai obat penguat jantung, antiflasmi, antiinflamasi, digunakan sebagai obat rematik, mengobati bengkak pada kaki. Yang berikutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama lokasi penelitian yang saya ambil. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas Timur Kevaminanu. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama itu alat. Alat yang digunakan adalah neraca analitik, kaca arloji, gelas kimia, laba ukur, botol reagen, gelas ukur, batang pengaduk, 1 set alat redestilasi, 1 set alat vacuum rotary, botol vial,
rak tabung reaksi, corong pisah, statif, klem, aluminium foil, pipet tetes, spatula, oven, pipa kapiler, kolom kromatografi, lampu UV vis, satu set alat spektrofotometer NMR. Yang berikut bahan. Yang pertama itu bahan kimia yang digunakan: aquades, metanol, etil asetat, N-heksana, aseton, kloroform, asam sulfat, bereaksi Mayer, bereaksi Dragendorff, bereaksi Wigner, bereaksi Hager, silika gel, pelekat KLT, serbuk magnesium, asam klorida, asam asetat, dan natrium hidroksida. Yang kedua itu sampel yang saya ambil itu dari kulit akar tumpeng kelor. Yang berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya ambil itu: yang pertama isolasi senyawa metabolit sekunder, yang kedua itu identifikasi senyawa metabolit sekunder, yang berikut analisis pengumpulan data. Analisis pengumpulan data ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama itu determinasi tumbuhan kelor, di mana determinasi tumbuhan kelor ini dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas Negeri Timur. Lokasi pengambilan sampel tumbuhan kelor yang digunakan untuk determinasi adalah di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikut itu preparasi sampel. Pada proses pengambilan sampel, akar kelor diambil dari pohon kelor yang sudah tua, kemudian dikupas kulit akar kelor. Setelah dikupas, akar kelor ditimbang berat basanya. Setelah itu, akar kelor yang sudah diketahui berat basanya itu selanjutnya dikering anginkan di tempat terbuka yang terlindung dari cahaya matahari sampai benar-benar kering. Yang berikutnya itu ekstraksi. Pada metode ekstraksi ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi. Yang berikut itu screening fitokimia. Screening fitokimia secara kualitatif merupakan uji pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak hasil maserasi dan ekstrak hasil fraksinasi. Yang berikut itu identifikasi senyawa. Identifikasi senyawa dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis ciri spektra hasil spektrofotometer NMR. Data yang diperoleh merupakan spektra diinterpretasi untuk memperoleh data spektra senyawa yang digunakan untuk menentukan karakter dari senyawa yang terdapat dalam isolasi tersebut. Yang berikut, sekian dan terima kasih.